Tingginya harga tanah dan semakin terbatasnya lahan di daerah istimewa Yogyakarta menjadi tantangan besar bagi pengembang properti dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat, khususnya hunian bersubsidi. Kondisi ini membuat banyak developer lebih memilih mengembangkan perumahan komersial dibandingkan rumah subsidi. Wakil Ketua Hukum dan Perlindungan Anggota DPD Real Estate Indonesia, Ray DIY, Weli Luxza Pradana menyebut, minimnya pembangunan rumah bersubsidi di Yogyakarta bukan disebabkan kurangnya komitmen pengembang. Namun keterbatasan lahan yang sesuai dan tingginya harga tanah membuat skema rumah subsidi sulit direalisasikan. Meski demikian, sektor properti di Yogyakarta dinilai masih memiliki prospek stabil. Kebutuhan hunian sekaligus investasi menjadi faktor pendorong tingginya permintaan properti, terutama di kawasan favorit untuk tempat tinggal dan pensiun. Di Jogja, untuk rumah yang subsidi memang sedikit sekali. Itu semua bukan karena kita yang tidak mau untuk mengerjakan, tapi sebenarnya karena ketersediaan lahannya yang sudah sedikit dan harganya juga sudah tidak meng-cover untuk rumah subsidi. Nah, tapi kita mengambil satu titik di mana mungkin di DPD lain lebih banyak juga yang bermain di FLBP atau subsidi. Kalau di Jogja sendiri memang komersilnya sangat tinggi. Jadi lebih dari 90% teman-teman developer itu bermain di komersil. Dan sebetulnya yang komersil ini yang menyumbang PAD juga lebih banyak sebetulnya, arahnya ke sana. Jadi kalau kita bicara adalah sumbangsi kepada pemerintah, itu juga menjadi sumbangsi. Jadi memang kita juga sama-sama ketahui bahwa di masa-masa ini bukan masa-masa yang sebetulnya masa-masa yang baik ya Mas ya. Tapi di dalam kami bekerja tetap ada optimisme yang harus kita jaga dan rumah akan menjadi satu hal yang memang menjadi menarik juga. Kenapa? Karena tetap ada kebutuhan untuk orang itu berinvestasi sekaligus yang fungsi utamanya adalah bertempat tinggal. Sehingga itu yang menjadi optimisme kita untuk menghadapi di 2026 dengan situasi yang seperti ini. Artinya di tengah efisiensi ini investasi orang beli rumah masih tinggi Pak di Jogja. Tetap ada peluang ke sana. Kalau kita bicara secara grafik, kita memang belum selesai karena memang ini masih masuk ke kuartal yang kedua. Biasanya nanti kalau biasanya per tengah tahun Mas. Tapi kalau gambaran yang terjadi dengan kondisi seperti ini, properti memang tidak terlalu berpengaruh, tapi tetap ada penurunan, tetap tidak terlalu terpengaruh, sehingga optimismenya tetap harus dijaga dan memang hasilnya juga memang orang yang butuh rumah, butuh berinvestasi, dan ini Jogja, jadi menjadi poin yang sangat bisa jadi selling point kita. Salah satu pengembang yang masih melihat besarnya potensi pasar yakni Grand Vista Sidoarum Godean Sleman, yang meluncurkan 37 unit rumah dengan 3 tipe, yakni Safir, Ruby, dan Emerald, dengan harga mulai 1,55 miliar rupiah. Grand Vista Sidoarum terdiri dari 37 unit dengan 3 tipe, seperti tadi disebutkan, Safir, Ruby, dan Emerald. Kisarannya berapa? Kita lagi harga masih pre-launching, start from 1.550. Dan khusus hari ini kita ada promo free furnish dan free AC setiap kamar. Di sini kita dilengkapi dengan fasilitas seperti swimming pool, playground. Begitu pula dengan fasilitas lainnya seperti underground electrical, jadi kabel bawah tanah semua, jadi nggak ada kabel malang melintang di melewati rumah. Jadi wifi, PLN semuanya di bawah tanah semua. Jadi kan desainnya seperti yang bisa dilihat itu kita rancang dengan konsep desain modern tropical. Pertama, modern tropical itu sesuai dengan daerahnya. Kita kan di Jogja ini kan masih mendapat nuansa alamnya, tapi juga dekat dengan pusat kota. Jadi sangat cocok sekali untuk mengusung konsep desain. Asosiasi Pengembang Properti juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran harga murah. Calon konsumen dan investor diminta lebih cermat memeriksa legalitas dan reputasi pengembang untuk menghindari kasus penipuan properti yang masih marak terjadi. Adam Sleman, TA TV.